kaunan, ya, al-kaun. Maka alam diperintah hingga hari kiamat, bahkan pindah di akhirat dan terus hidup atas satu perintah kun, ya, atas satu perintah kun. Bukti bahwa alam ini memuji bahwa alam ini tunduk kepada perintah itu. Ya. Apakah manusia, binatang, teman-teman semua hidup dengan ketentuan Allah, itu tanda bahwa alam itu muji, yang disebut pujian halan. Nah, kalau kita mengucap alhamdulillah, itu pujian kaulan, ucapan. Maka kaitannya Rabbil Alamin, alhamdulillah. Ini yang dulu ya. Kemudian Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Artinya Allah menciptakan semua alam semesta ini dengan sifat kasih. Baru Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sifat kasih sayang yang khusus. Ada istilah lain begini, Ar-Rahman itu turun, ya, kan ciptaan itu kan, ciptaan itu merupakan apa namanya, apresiasi. Apa apresiasi? Apa Bu? Apresiasi itu penghargaan, penjelmaan, perwujudan sifat. Orang punya sifat menggambar, maka dia akan tuangkan dalam bentuk gambar. Orang punya di dalam dirinya, di dalam ilmunya ada ilmu bikin rumah misalnya. Itu karena sifat di dalam ilmunya. Maka ketika diwujudkan, itu wujud sifat dia. Seperti itu. Alam semesta ini ciptaan Allah, berarti ini wujud sifat-sifat Allah. Nah itu kita melihat banyak sekali sifat-sifat itu. Nah, sifat-sifat itu dijelmakan dengan sifat Ar-Rahman, ya, dengan sifat Ar-Rahman. Namun manusia ini lupa bahwa semua yang ada pada diri kita dan dengan takdir hidup kita itu dari Allah, ciptaan Allah. Nah, manusia lupa bahwa dia merasa dia yang menciptakan. Jadi merasa independen. Independen itu merasa apa namanya, terpisah dari Tuhan. Ini timbul pemahaman ini dari akal. Kalau tidak ada agama, maka akal sesat mencari Tuhan. Coba, orang setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun amalnya, masih berpandangan bahwa, contohnya ketika dikasih musibah, masih memandang bahwa ini kita, lalu Allah menimpakan musibah. Masih memandang seperti itu, bahwa ya seperti saya menyakiti si fulan, begitulah.
saya merampok, merampas, mencuri, menghina si A kepada si B, dan saya menderita. Jadi masih berpandangan seperti itu. Padahal bukan. Gimana neranginnya ya? Kalau kita saya mengumpamakan begini, seperti layar di dalam film dalam layar, ada proyektor kan film itu hidup, padahal terdiri daripada klise yang diputarkan bahwa sebenarnya film itu hanya satu tampilan, hanya satu klise, tapi berganti-ganti, baru, terus putar. Maka seperti sambung menyambung, sambungannya nggak kelihatan. Seperti itu persis. Hidup ini, kata Sayyidina Ali, hanya satu napas. Film itu hanya satu klise. Hanya satu klise, karena klise demi klise baru, tidak ada ulangan. Jadi jika di film itu ceritanya sakit, ceritanya musibah, ini kan datang dari proyektornya, tak gitu. Dan itulah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, untuk menunjukkan adanya Dia, adanya Tuhan. Bukan seperti aku menyakitimu, bukan. Ini Ar-Rahmanir Rahim artinya. Nah, Rahim itu orang yang diberi sifat. Kalau Ar-Rahman tadi, Rahman itu semuanya Rahman. Semua klise yang ditampilkan di layar itu dengan sifat Rahman. Ada enak, ada nggak enak, ada sembuh, ada sakit, itu Rahman semuanya. Ada taat, ada dosa, itu semuanya Rahman. Ada Muslim, ada Islam, ada kufur, itu Rahman. Ada maksiat, ada taat, itu Rahman. Di sini kenapa para wali itu nggak membedakan sayangnya kepada manusia, baik yang taat dan yang maksiat. Bahkan kalau dilihat secara zahir, kelihatannya para wali itu lebih sayang kepada yang maksiat. Karena apa yang muncul dari manusia itu, seperti film dalam layar, itu dari raw klise itu, dari raw film itu. Coba ada enggak yang menjadi suratan hidup kita, yang terjadi pada diri kita bukan dari Allah? Ada enggak itu? Enggak ada. Dosa itu kan nama untuk sesuatu yang Allah berikan nama. Allah yang berikan nama dosa. Maka kata Nabi, orang yang tidak beragama Islam, ya, tidak ada dosa. Dosanya hanya satu, apa? Kufur. Kata Nabi, la zamba ba'dal kufri. Orang kafir itu melakukan apa yang kita sebut dosa, udah nggak disebut dosa lagi. Dosa itu nama, ya, yang Allah berikan di dalam syariat. Apabila melanggar syariatnya itu dosa. Kalau mereka tidak bersyariat, mereka tidak berdosa, tidak punya nama dosa. Maka di dalam tasawuf dikatakan dosa atau buruk itu
itu hanya pada dua perkara, satu syariat, satu adat. Ya, syariat tadi yang kita terangkan. Adat itu apabila melanggar, katakan kesalahan kepada sesama manusia sosial, menyakiti orang, menghina orang, ya. Artinya kita melakukan sesuatu yang tidak diingini oleh orang, itu dosa menurut adat. Itu pun dari Allah. Orang menyakiti orang itu hakikatnya Allah. Apa ada Tuhan malapetaka gitu? Seperti agama apa yang banyak Tuhan itu? Tuhan panen, Tuhan peceklik, Tuhan sakit, Tuhan sembuh. Tidak ada. Coba Allah berfirman dalam Al-Quran, yudillu may yasha. Dia menyesatkan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini syariat dalam agama. Wa yahdi may yasha. Dan dia memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Wa man yudlillah fala hadiyalah wa may yahdihi fala mudhillalah. Yang Allah beri hidayah, tiada siapa yang bisa menyesatkan. Allah memberi sesat, tiada siapa yang bisa beri. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Sidna Ibrahim, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Karena yang menurunkan sakit dia, yang menurunkan dosa dia. Ini semua dari Rahman. Tuhan nggak punya sifat temperamental gitu, ya, atau zolim, tidak. Dikatakan dalam Al-Quran, laisa bidzulamin lil abid. Allah tidak menzalimi, menyakiti, menzalimi, membuat orang susah, menzalimi. Allah tidak. Dikatakan kasih sayang. Maka contohnya seperti seorang ibu dengan anak. Ibu ngejewer itu kan sayang. Ibu ngebelai sayang. Ini ibu yang beneran. Kalau ibu yang nggak beneran, lagi mulu kan? Iya, baru setelah itu baru keluar sayangnya. Tetap prinsipnya sayang ibu itu. Nah ini Rahman. Kalau Rahim, sifat Rahim yang Allah turunkan adalah sifat kebaikan. Katakan begini, kalau Rahman untuk zahir jasad, kalau Rahim untuk batin ruh. Katakan begitu. Yang dapat Rahim itu, ya, dia akan tahu bahwa semua dirinya dari Allah. Itu yang dapat Rahim. Sifat Ar-Rahim. Nah maka itu sudah kita jelaskan, cuma kita ulang lagi supaya ingat. Nah baru kemudian di sini ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah. Kan gitu artinya. Berikanlah kami jalan as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya. Di situ ditafsirkannya, tetapkanlah kami di atas hidayah dan mantapkanlah kami di atas istiqomah, dengan istiqomah. Ihdina hidayah, mustaqim istiqomah. Istiqomah di jalan apa? Fi thoriqil wahdah. Di jalan yang esa. Memandang sesuatu kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Di dalam jalan keesaan. Lurus. Satu jalan.
sakit dari Allah, sehat dari Allah, ya, dosa dari Allah, taat dari Allah. Ini secara hakikat. Adapun bahasa syariat nanti ngomongnya dosa dari kita. Karena Allah kasih nafsu. Ini adab, bahasa adab. Ada bahasa adab, ada bahasa syariat, ada bahasa hakikat. Ini kita Al-Quran juga demikian ketika dikatakan jika baik dari diri kami, jika buruk dari Allah. Tetapi setelah itu dikatakan kullun min indillah. Katakanlah semuanya dari sisi Allah. Kebanyakan ulama ya yang nggak ngaji tafsir, cuma ngutip doang, itu jadi ilmunya. Ya. Akhirnya begitu mendengar pernyataan tasawuf bahwa semua dari Allah, kaget. Berarti kalau Allah masih jelek, Allah jelek dong. Itu ya, otak TK begitu. Jadi itu bukan otak, malah bukan otak, itu otak-otak, ya, bukan. Ya, ya orang yang muslim Allah Tuhan itu bukan makhluk. Ya. Maka di Al-Quran ada wa makarullah. Kata makar yang dipakai oleh bahasa manusia itu jahat, tapi di Al-Quran disandarkan makar Allah. Berarti jahat Allah, kan bukan. Ini Allah, cerita Allah. Maka tadi dijelaskan keburukan itu hanya dalam tataran syariah. Allah perintah, Allah larang. Lalu kata Allah yang tidak melaksanakan dan yang melanggar larangan dosa. Sudah. Ini yang percaya kepada Allah, yang gak percaya gak dosa. Orang kafir apa dosanya? Kufur. Itu yang Nabi katakan la dzamba ba'dal kufri. Orang kafir jalan tahu sama bininya atau sama demenannya, di jalan lagi jalan berdua di jalanan, ya, ciuman aja pelukan. Nah, orang Islam mengikuti begitu. Ya. Nah ini, nah kita dapat dosa karena kita melanggar syariat. Kita melakukan dosa karena menyakiti orang, meskipun bukan urusan syariat, tapi menyakiti orang dilarang oleh syariat. Nah baru itu ada baik buruk. Ya, dan semua Allah ciptakan. Nah, hidayah dan istiqomah di jalan keesaan memandang segala sesuatu dari Allah. Bagaimana kita kalau dikasih dosa? Allah mau kasih taubat. Maka ketika kita berdosa, ya, kita bertobat. Bagaimana Allah memberi taubatnya? Allah perintahkan makhluk untuk mengingatkan yang lain. Maka ada orang ngingetin, hei, ya, melakukan kebaikan, tinggalkan maksiat. Ada yang mendengar itu. Tidak sedikit orang bertaubat, dia dari baca buku, dari ceramah, ya, dari yang ngedenger kaset, video misalnya, hakikatnya dari Allah. Nah maka ketika kita menegur, mengingati orang, itu bukan kita sedang berjasa kepada orang, tetapi kita dimuliakan oleh Allah, ya, untuk menjadi jelmaan sifat pemberi hidayah yang kita pikirkan mestinya ketika kita melakukan kebaikan apa saja termasuk mengingatkan orang,
berceramah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah memilih kita untuk melakukan kebaikan ini. Karena amal kebaikan, amal soleh itu atas hidayah Allah, bukan atas apa. Nah maka ini ihdinas, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, jalan yang hanya dari Allah. Nah ini maka jalan apa itu? Jalan yang jalan yang lurus itu jalan apa? Ini jalan yang rohimiyah. Seolah-olah ihdinas siratal mustaqim ini, berilah kami anugerah nama Ar-Rahim dengan sifat rahmahmu. Kami sudah Rahman, sekarang berikan kami Rahim. Kan kalau ulama kita dulu memberikan makna bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia dan maha penyayang di akhirat, atau maha pengasih kepada semua makhluk, maha penyayang kepada orang mukmin. Artinya tadi kita jelaskan udah, kata Rahman ini menciptakan semua zohir makhluk. Kata Rahim ini untuk rohani manusia yang menyaksikan bahwa semua yang terjadi pada tubuhnya itu dari Allah. Itu namanya siratal mustaqim. Karena begini, ini disebut ma'rifat, ya, ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat ini bukan dengan ilmu. Orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal penjelasan bahwa semua dari Allah, sudah. Lalu tiba-tiba ada orang yang menghina dia, itu marah, lupa kalau itu dari Allah. Padahal kalau nasihatin orang, sabarlah, itu dari Allah semua, ya. Kita ustazah, sabar ibu-ibu, kita semua dari Allah, ya. Ini adalah ujian, ini adalah cobaan. Begitu menimpa dia, nggak sabar. Coba mana ilmu itu? Ya. Mana ilmu? Itu belum dapat apa itu? Belum dapat rohimiyah, sifat ya, mulia ke dalam rohaninya. Sifat itu nanti akan mengenal Allah. Nah maka jika punya sifat itu, kembali kepada Allah, memandang bahwa sesuatu dari Allah lebih cepat daripada pengetahuannya. Seorang ulama apabila terjadi apa-apa, dia mesti baca kitab, baca Quran. Untuk apa? Untuk bisa mentaatinya. Allah, ya kan Quran juga mengatakan dari Allah, tapi kok kesal banget sama dia itu. Coba ilmu tuh. Tetapi bagi orang yang sudah mempunyai makrifat, nggak ada jeda, nggak ada. Allah. Bahkan Allah kan nggak bisa dilihat. Allah tunjukkan melalui diri kita ini loh. Kita mau mencari, katakan ada umpama begini. Saya ingin tahu apakah pohon mangga ini saya ingin tahu mana biji mangga yang tumbuh. Ya, mana biji mangga? Dia berada di depan pohon mangga. Saya nggak percaya ada biji mangga misalnya di depan pohon mangga. Masih nyari biji mangga, kalau pohonnya aja udah jergedeg. Ya artinya kan pohon ini berasal dari bijinya. Dia nggak percaya adanya biji, sedangkan dia di depan pohonnya. Kita mau mencari Tuhan di mana? Ini wujud. Ya. Ada yang memberi penjelasan begini.
jalan mengenal Allah dari Rahman dan dari Rahim. Ada istilah lain, jalan mengenal Allah ada dua. Ada melalui definisi Tuhan, ya. Ada melalui pengenalan Tuhan. Berbeda kan definisi? Apa definisi bahasa kitanya? Takut ada ibu-ibu yang nggak baca definisi. Apa definisinya? Pengertian, ya. Pengertian lah. Definisi. Nah, apa definisi Tuhan? Definisi Allah bagi diri saya adalah wujud hidup saya semua. Sejak saya dilahirkan sampai saya mati, dengan berbagai suratan hidup saya. Saya lahir dari orang tua siapa, adik nomor berapa misalnya, punya saudara berapa, punya emak berapa, itu kan definisi saya. Punya istri berapa, punya anak berapa, hidup di mana, berapa kali sakit sampai selama hidup, berapa kali waras, berapa kali berdosa, berapa kali taubat, itu kan tentang saya. Itu semuanya itu adalah definisi Tuhan. Ini aku kenalkan diriku kepadamu dalam semuamu. Jadi mau cari Tuhan di mana? Termasuk kita dikasih musibah, tiba-tiba kita nyari Tuhan. Wong itu Tuhan datang kepada kita. Sifatnya. Yang berdoa, di mana engkau ya Allah? Tahukah engkau hambamu diceger? Ada seorang hamba yang diceger yang tengah menderita. Tidak ada penderitaan seperti hambamu yang diceger, ya. Menderita, susah, bodoh, janda, miskin, apa lagi? Sakit, hitam, pendek, jelek, hidup lagi. Dia memberitahu Allah, padahal itu semuanya dari Allah. Bahkan itu definisi Allah kepada kita saja. Kepada yang lain, lain lagi. Orang nggak bisa, nggak ada jalan dengki kepada orang, karena setiap orang berbeda. Itu keesaan Allah, kekuasaan Allah. Dibikin setiap orang itu tidak sama. Semua makhluk. Bukan orang. Orang aja kita nggak tahu berapa jumlahnya. Itu nggak sama. Binatang berapa jumlahnya tidak sama. Itu keesaan Allah. Nah ini namanya Rahman. Ini namanya ta'rif. Jalan mengenal Allah. Nah jalan yang kedua mengenal Allah. Nah, maaf. Ini ta'rif, ini jarang yang tahu, bahkan nggak tahu. Tadi ini kita semua, ya, wujud kita dengan segala ketentuan hidup kita semuanya itu definisi, penjelasan, pemberitahuan Allah tentang dirinya pada dirimu. Maka dikatakan manusia itu semuanya Allah. Untuk dia, orang nggak bisa mengenal Allah lebih dari apa yang telah Allah takdirkan kepada diri, tidak bisa. Enggak. Itulah maka Allah membebankan sesuatu pasti di atas kemampuannya. Maka setiap orang itu hanya menjadi dirinya saja, jangan menjadi orang lain. Namun ya tadi ini kan orang sufi menjelaskan bahwa wujud kita ini definisi Allah. Tetapi kita tidak tahu. Kita memandang itu ini kita independen dan itu Allah lain. Makanya kita selalu tahukah engkau ya Allah? Coba kita sembahyang 5 waktu itu sujud kepada siapa? Tapi
kenapa ketika dikasih musibah nyari Allah? Lah terus setiap sholat itu nyujudin siapa? Kok pakai ada kita itu sakit kepada orang, sakit banget gua sama lu. Nah ini kurang apa sebetulnya? Nah ini karena kita tidak tahu bahwa kenapa tidak tahu. Nah jawaban pertanyaannya kenapa tidak tahu kalau kita ini ya adalah perkenalan Allah, semuanya Allah, definisi Allah. Kenapa tidak tahu? Ini adalah diciptakan oleh sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman. Kenapa kita tidak tahu? Karena rohani kita tidak diberi pengenalan oleh Allah akan diri, akan Allah. Di mana Allah memberikan ta'aruf itu di alam rohani kita. Sifat apa yang memberikan ta'aruf pengenalan itu? Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah orang yang mendapat rahim itu adalah waliullah, disebutnya ahli ma'rifah. Maka dia mengenal Allah. Dari mana mengenalnya? Dari dirinya. Mulai dari wujudnya, itu adalah diwujudkan oleh sifat wujud Allah. Dan apabila datang ketentuan pada dia yang dia saksikan itu jelmaan sifat Allah. Sekarang kita punya sifat melihat. Bagi orang yang mempunyai ma'rifat, ini melihat sifat Allah, bukan sifat dia yang diberikan kepada dia. Allah, dia mendengar Allah, maka semua ya, ketika makrifat maka dia akan memuji alhamdulillah, pujian batinnya. Nah orang yang belum muji, paling enggak mulutnya muji ya. Ini mah enggak, ya udah alhamdulillah, baiklah. Yang misalnya kata lakinya sama bini, udah segitu juga udah syukur alhamdulillah. Ya udah bang alhamdulillah. Padahal muji itu dengan batin. Baru muji batin itu apabila dia menyaksikan bahwa itu dari Allah. Mata, mulut, hidung, telinga, pikiran, daging, darah, hidup lagi napas setiap hari. Enak nggak enak? Maka kata Nabi apa? Kalau enak alhamdulillahirabbil alamin, kalau nggak enak alhamdulillahi ala kulli hal. Kita nggak boleh ditanya apa kabar, Pak. Buruk, nggak boleh. Nggak ada yang buruk dari Allah, nggak ada. Kita alhamdulillah. Ya. Nah karena orang nyuruhnya cuma nyuruh bunyi, dia anggap bunyi ini nggak sesuai dengan keadaan. Alhamdulillah. Orang segini apa susahnya alhamdulillah baik. Nah, apabila orang mempunyai sifat makrifat, maka dia menyaksikannya setiap seperti begini. Di layar ada di dalam film ada satu orang, ya. Cuman kalau film itu saya ingin menjelaskan detail. Cuman kalau film itu kan satu klise, isinya kan semua orang. Iya toh, sama. Tapi kalau hakikat penciptaan tidak. Dari satu kemudian berpancar menjadi berbagai klise. Setiap orang satu klise. Oke, sekarang kita lihat yang di layar. Setiap orang yang ada di layar, dia kan nggak tahu bahwa dia itu dari proyektor, kan nggak tahu. Andai kan dia dikasih sifat rohim, jadi kita berandai kepada orang yang ada di layar yang dimunculin oleh proyektor, oleh film. Andai kan dia dikasih sifat rohim oleh Allah, maka si gambar itu, orang yang ada di layar itu, dia akan menyaksikan bahwa kemunculan dia dalam kisah itu sampai akhir semuanya dari proyektor, bukan dari dia atau dari yang lain selain dia di dalam layar itu. Tidak ada.
Semuanya dari Allah. Ini namanya jalan lurus untuk melihat Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah untuk melihat keesaan Allah, jalan yang lurus. Artinya berikanlah saya sifat rohim, sifat ma'rifat untuk mengenal Allah. Dengan begitu maka melihat semua dari Allah. Allah. Ini yang kita mendengar cerita para wali jika melihat Allah, 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 Allah. Para nabi, para aulia, mereka tidak punya kebencian, tidak punya kedengkian, tidak punya, bukan arti tidak punya itu di dalam tubuhnya tidak memiliki sifat itu, ada itu dari nafsu, tetapi dia telah didominasi oleh sifat rohani, oleh sifat rohimiyah. Ya. Dan ini hidup di dunia bagaimana tentram? Nafsu ada. Kalau kita tidak punya sifat rohani, maka kita hidup dengan nafsu itu dan menderita. Tetapi ketika orang punya sifat rohani, maka selalu dia menang melawan nafsunya. Nah ini ihdinas siratal mustaqim. Maka coba saya ingin baca di sini. Ya Allah, tetapkanlah kami di jalan hidayah dan kukuhkan kami dengan istiqomah di jalan keesaan, yang mana jalan itu adalah jalan yang memberi nikmat, jalan Allah. Yang memberi nikmat, nikmat apa? Nikmat rohimiyah. Di situ dikatakannya. Apa nikmat rohimiyah itu? Makrifat, mahabbah, hidayah yang hak, yang sejati. Hidayah hak yang sejati. Apa yang sejati? Yang berdiri di dalam zat kita, yaitu sifat-sifat rohani. Itu hidayahnya. Hidayah ruhiyah, qalbiyah. Ya, maka mereka selalu mengatakan ma'rifat mahabbah, ma'rifat mahabbah itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka ada orang tak kenal maka tak cinta, tak ma'rifat maka tak mahabbah. Kenapa orang cinta? Karena kenal. Ya. Udah kenal baru cinta. Nah itu rohimiyah namanya, rohim. Siapa yang mendapatkan nikmat khusus ini? Minan nabiyin, para nabi, wasyuhada, para orang yang mati syahid, wasiddiqin, dan orang-orang aulia. Siddiq ini a'la martabatil wilayah. Siddiq ini martabat wali yang paling tinggi. Karena ada muqarrabun, ada siddiqun, semuanya wali. Yang paling tinggi siddiq. Di dalam Al-Quran dikatakan Sayyidatuna Maryam dikatakan siddiqiyah. Dan di dalam hadis dikatakan Sidna Abu Bakar dikatakan siddiq. Dan banyak istilah yang dipakai oleh Al-Quran dan hadis. Setelah itu ulama memakainya untuk para aulia. Ya. Wal aulia ini wali secara umum. Alladzina syahaduhu. Nah ini mereka yang telah menyaksikan Allah awalan pada dirinya, semua tubuhnya ini ya dari Allah dengan segala ketentuannya. Wa akhiran, ya, kemudian dia mendapat hidayah ruhaninya sehingga dia menyaksikan Allah, itu pun dari Allah. Sabar dari Allah, ridho dari Allah. Kalau enggak, Nabi enggak berdoa, ya Allah berikan kami kesabaran, berikan ridho. Tidak. Kalau tidak, Allah tidak nyuruh. Ya, isbiru wasabiru warabitu.
Bahkan Nabi tidak berdoa, ya Allah Afrika alaina sabra, berikanlah kami sabar. Ini mah kita ngaku, gue udah sabar banget, padahal boyo. Kalau dia punya sifat sabar, itu sifat rohani, nggak bakal ngaku. Bahkan secara fitrah dia merasa itu sifat Allah, bukan sifat dia. Kalau masih ngaku, nafsu. Itu yang maka di dalam tasawuf dihilangkan keakuan itu mengaku. Pakai nanya lagi, kurang bagaimana sabar gua bang, gitu. Pakai nanya, nah yang kagak punya sabar bukan kurang. Saya diem baik, padahal menggerutu tiap hari diem baik, nggak ngomong pisan. Iya. Padahal lagi ngomong itu, nggak ngomong pisan katanya. Ibu-ibu suruh jangan ngomong, masih aja ngomong, nggak bisa. Kalau lagi ngedengerin ngaji itu pengen ngomong diturutin, itu nafsu. Itu aja belum bisa ngeberhentiin. Nafsu. Belum. Sedangkan penghalang untuk ma'rifat itu nafsu. Di dalam tasawuf rukun mujahadah, rukun melawan nafsu ada 4. Apa? Kurangi tidur, kurangi ngomong, kurangi makan, dan kurangi bersahabat dengan orang yang tidak membawa kepada Allah. Itu bukan tengah-tengah, mula-mula orang yang ingin mendapat akhlak Allah, makrifat 4. Ini di majelis aja nggak bisa ngurangin ngomong. Gimana punya akhlak? Diam itu akhlak. Bisa. Yang paling dekat sama ini kan lidah kan nggak ada tulangnya langsung. Maka orang kalau pengen ngomong nggak tahan. Stroke bisa. Lihat bapak-bapak kan akibat diem aja yang ngomong stroke. Ibu-ibu mau ngomong aja sehat ya. Tetapi jika orang punya akhlak sehat, artinya nggak ada penyakit akibat masalah mental. Tidak ada. Yang ada penyakit itu masalah makan ya. Biar wali kalau makannya nggak teratur sakit. Kalau kita wali bukan, makan tidak teratur, musibah sakit. Mental kena nggak sabar, kepisik. Tambah makan nggak teratur, kepisik lagi, sakit pisan. Nah ini, mereka menyaksikan awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Zahirnya menyaksikan bahwa apa yang ada di alam yang dia lihat oleh mata, dia dengar telinga, dia rasa, dia pikir, itu zahir. Itu semuanya dari Allah. Wa batinan, dan yang ada di dalam ruhaninya, sabar, syukur, ridha, dan semua mahabbah, ma'rifat, yakin, wara', zuhud, ikhlas, ya, jujur, dan semua akhlak mulia, itu pun dia saksikan dari Allah. Orang boleh melihat Allah apabila sudah sempurna Allah berikan perkenalan itu. Semua orang sama dikasih definisinya masing-masing dirinya. Tetapi apakah dapat alat untuk mengenal Allahnya yang Allah beri ke dalam rohaninya? Kalau dia dapat, dia bukan hanya menyaksikan bahwa semua jasadnya dan segala ketentuannya dari Allah, bahkan apa yang menjadi sifat rohaninya, akhlaknya, itu pun dia lihat dari Allah, tidak dia akui. Ini apabila sudah sempurna disebut fana. Dia mampu mencintai orang yang paling membencinya.
Ya, bahkan ini bahasa apa mereka? Jika dibenci, jika digibahi, jika ya, itu pahala melulu. Kita ngegibah orang, ya toh, kita ngegibah orang. Di akhirat kan nanti pahala kita diambil untuk orang yang kita gibahi sebagai tebusannya. Kalau kurang, dosa orang yang kita gibahi dikasih kita. Coba udah pahala nggak punya, tinggal dosa, ditambahin sama dosa yang kita gibahi. Maka para wali kalau nggak ada yang gibahi, waduh, saya nggak dapat bonus. Itu. Kalau perlu kita kasih duit orang, gibahin saya dong. Ini mah ada orang gibah, pusing. Ya, saya sering dengan teman-teman ustaz-ustaz mimpin di masing-masing tempatnya. Nggak tahu saya ada orang tuh selalu jadi ngehina saya di luar, ngomongin saya heran. Lah, pengennya dakwah itu nggak ada yang ngehina, nggak ada yang long gitu loh. Justru itu istidraj. Kalau orang wali mengatakan istidraj, jika enak-enak aja itu istidraj. Maka coba semua cerita para wali ketika dakwah, kita apa yang terkenangnya? Sabar banget dia mah, ya. Ikhlas. Terus dihina diem baik, katanya gitu. Dia dengan bahasa kamu diem baik, bukan diem baik, dia punya akhlak. Kalau diem baik mah goblok. Kalau diem gak dihina kan goblok. Kata-kata Imam Syafi'i begini, manis tugdiba falam yakbab fahuwa humar. Orang dibikin marah, nggak marah, kebok. Artinya manusia punya sifat marah, tapi marahlah karena Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti para wali itu nggak punya marah. Lawan pelok. Bukan. Dia wali zohirnya kan sama. Sifat marah, nafsu, segala macam itu sifat buruk itu kan keluar dari jasad. Sama, tetapi rohaninya lebih tinggi. Jadi bahkan mereka mengatakan waj'alin nafsa matiyatan, ya, matiyatan laka, yang liruhika, apa, lisayri ilallah. Jadikanlah nafsu itu kendaraan untuk rohani kamu, untuk jalan menuju kepada Allah. Jadi nafsu itu bukannya buruk, itu ciptaan Tuhan, ya. Namun kita diuji karena kita untuk memiliki rohani agar memimpin nafsu ini. Kalau enggak, kita akan melanggar syariat Tuhan dan tidak akan mengenal Tuhan. Jadi kita itulah yang dikatakan rohimiyah, itu untuk orang mukmin, untuk kita. Kita ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Katakanlah begini, dunia akhirat diciptakan untuk manusia. Dunia serta isinya diciptakan untuk siapa? Untuk manusia, kan? Di dunia ini kita akan semua kita makan. Kalau nggak dilarang mah, nggak ada pantangan mah, nggak ada penyakit mah, apa boleh dimakan. Coba ayam, dagingnya dimakan, cekernya dimakan juga. Apalagi ususnya, tainya, jantungnya semua dimakan. Dunia akhirat serta isinya untuk manusia. Lalu manusia ada yang Islam, ada yang tidak. Yang tidak Islam ini diciptakan untuk Islam. Jadi kitalah
tujuan penciptaan semua itu adalah untuk kita. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad, itu satu kemuliaan yang tidak bisa dibayangkan. Kenapa kita dipilih jadi umat Nabi? Umat yang semua dunia dan akhirat serta isinya diciptakan untuk kita. Surga neraka untuk siapa? Untuk kita. Kita ngerasain neraka, ngerasain surga. Nah ini zahirun wa batinan. Faqabu, maka para wali itu gaib, tidak merasa bahwa dia ada, tidak merasa bahwa dia memiliki. Itu gobu namanya. Fi suhudihim, di dalam suhud mereka. Tol'ata wajhil baqi, karena dia melihat munculnya wajah Allah yang abadi dari wujud bayangan yang fana. Ini jasad kita ini wujud yang fana. Kita kan ada tapi fana. Ya. Di dalam rohani kita muncul sifat-sifat Allah. Menyaksikan Allah. Ya. Sehingga dia menyaksikan Allah. Di mana dia saksikan? Di wujud dirinya yang fana dan di dalam sifat rohani yang dia miliki. Itu semua dari Allah. Maka sebetulnya ini penjelasan ini mereka hidup dengan akhlak. Ya, orang yang kalau secara praktikalnya, praktisnya, orang apabila memiliki sifat akhlak di dalam sifat, akhlak itu kan sifat. Di dalam rohaninya, sabar, syukur, ridho, sidik, ya, amanah, wara, zuhud, yakin, mahabbah, syauq, semua sifat-sifat mulia yang disebut akhlak. Tawadu, ilmu, ma'rifat, ya. Memiliki rohani, dan itu adalah sifat Allah, bukan sifat dia yang Allah berikan kepada dia. Maka dia hidup dengan sifat Allah itu, dan dia tahu bahwa itu dari Allah. Maka itu yang disebut mereka berbahagia abadi di dunia dan di akhirat. Itulah yang disebut ma'rifat, itu yang disebut fana, itu yang disebut itu. Ini enggak, orang fana karena dia zikir 2 juta sehari. Fana. Sampai gila. Bukan. Ya. Maka ada cerita wali gak ketayakan, dia zikir banyak-banyak. Ya kan akhirnya kan jadi gila. Orang katanya masjid. Bukan, majnun. Gila. Kita aja yang bikin, wah, dia aja sakti, dia awas, dia wali, dia lah yang tahu wali kan wali. Kenapa jadi kita orang awam namain wali? Ada orang datang ke saya, Kang, ada wali di bukit anu. Saya udah sono. Orangnya pakai celana kolor doang. Saya tanya, lu tahu wali dari mana? Kata orang. Lah iya. Kali kata lu. Karena yang tahu wali doang, berarti lu wali. Kata orang. Coba tanya orang. Dari mana taunya? Kata orang. Itu adalah mindset, artinya pemahaman yang keliru dalam otak umat Islam tentang wali. Jadi begitu. Pak, orang yang namanya gila adalah hilang akal apapun sebabnya. Hilang akal mesti dibuang dari agama. Bukan contoh, bukan baik orang Islam atau orang kafir, yang namanya gila hilang akal. Gila lah. Ada gila kena harta, ada gila kena tahta, ada gila kena wanita, ada gila kena Toyota, ada gila kena Allah. Gila semuanya, nggak berguna. Itu ada dalam ilmu Allah yang tahu.
Kita agama ini pedomannya Al-Quran dan hadis. Mengamalkan ini dengan rohani dan akhlak. Selesai. Contoh, coba Nabi Muhammad gila? Kagak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, kagak gila. Terus Imam Hasan Basri, Daud At-Ta'i, Khubayb Al-Ajami, Ma'ruf Al-Karhi, Sari As-Sakati, Junaidi Al-Baghdadi, ya dalam silsilah mereka. Lah gak ada yang gila itu. Abdul Qadir Al-Jilani, Ki Jahari, Ki Nawawi gila. Lah gak ada yang gila. Lagi nyari wali ke gunung, wali itu ada di rohani manusia. Ini saya cerita wali. Ya. Begini. Bukan saya, ini mereka mengatakan umpama cinta. Anak muda belum punya cinta kan, nggak ada cinta. Mungkin hidupnya sederhana dan ketika ada orang mabuk kepayang, ya, kasmaran, dia malah ketawa-ketawa, ya, ketawa-ketawa, ya macam-macam segitu aja, cenan aja. Kenapa? Karena dia nggak mengenal. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada cinta. Maka orang yang tidak punya cinta, bagi dia cinta itu adalah dongeng. Dia lihat film cinta, wah asik, dongeng. Karena dia tidak merasakan. Tetapi apabila cinta itu ada pada dirinya, maka dia disebut pencinta. Siapapun. Di zaman dulu ada Romeo dan Juliet. Romeo itu tubuh, nama, ya, jasad yang telah kedatangan cinta, maka jadi ikon. Romeo dan Juliet. Tahu-tahu memanggil kekasihnya, Yul, Yul. Iya Rom, katanya gitu. Kenapa Rom dan Yul? Karena jasad dia telah dimasuki cinta dan dia menjadi simbol cinta. Lalu turun lagi Kais dan Laila. Kais dan Laila. Engkau, ini orang nulis surat. Jika engkau Laila, aku Kaisnya. Dan banyak kisah cinta itu bukan menceritakan tentang tubuh, tapi menceritakan tentang sifat yang masuk ke dalam dirinya. Wilayah itu kesempurnaan, wali itu kesempurnaan sifat akhlak yang ada dalam rohani. Itu sifat Allah. Bagi yang tidak memiliki, dongeng, nggak kenal. Mau nyari di mana? Mau tahu? Nggak kenal. Tiba-tiba ada orang gila telanjang, katanya itu wali. Lah, itu orang gila. Wali itu akhlak, sifat, mulia, ma'rifat, mahabbah. Di dalam kitab-kitab nggak ada majnun, nggak ada. Telanjang, nggak ada. Ini dalam qudwah, dalam agama, dalam. Maka kita sebut Abdul Qadir Al-Jilani. Itu nama untuk tubuh. Kenapa? Di dalam dia ada wilayah. Junaidi Al-Baghdadi, nama tubuh. Sampai disebut Tarekat Qadiriyah, Tarekat Naqsabandiyah. Ya. Itu nama wujud jasad yang di dalamnya ada wilayah. Apa wilayah itu? Sifat-sifat mulia Tuhan. Sebetulnya sifat-sifat mulia Tuhan itu, siapa yang pertama memiliki? Siapa sumber pertama yang Allah beri? Muhammad SAW. Maka orang sufi mengatakan makrifat itu adalah sifat Muhammadiyah. Kan itu sebab kita disuruh nyontoh akhlak Nabi kan? Nyontoh akhlak Nabi, ngambil dari Nabi. Semua agama mesti melalui Nabi. Kalau bukan melalui Nabi nggak bisa. Baik syariat zahir, ruku sujud, atau akhlak batin makrifat kewalian.
Artinya begini, kalau orang mempunyai sifat wilayah berarti punya sifat Muhammad, punya akhlak, punya jiwa Muhammad. Kalau orang punya jiwa Muhammad maka dia akan ingat Muhammad. Seperti dia demen sama orang, maka dia akan ingat dia. Kenapa? Karena yang namanya cinta itu sifat kekasihnya pindah kepadanya. Nah, kalau nggak punya, berarti agama hanya bacaan, hanya hafalan, ngomong doang. Sama ngomongnya sama wali, dia sama ngomongnya. Kita ini ngomong kan sama sama wali, tapi dia tidak punya hakikat agama itu di dalam dirinya. Nah itu bedanya. Nah itu namanya sifat wilayah. Nah kita ihdinas siratal mustaqim itu hidayah dan istiqomah untuk ma'rifat kepada Allah, itu yang dimaksud. Ghairul maghdubi alaihim, ya. Bukan jalan, bukan yang dibenci atas mereka. Alladzina waqafu ma'a dzawahir. Nah ini orang yang dibenci apa? Orang yang hanya bertumbuh kepada zahir. Orang melihat zahirnya saja. Wahtujibu bin nikmatir rahmaniyah. Terhijab dengan kasih sayang rahmaniyah. Rahmaniyah ini jasad. Artinya dia tidak punya rohani, maka dia tidak melihat Allah. Ini namanya terhijab oleh jasad. Rohaninya tidak punya sifat. Jadi dia ini hidupnya hidup jasmaniah. Jasad ini materi, maka hidupnya materialistik. Mulai belajar untuk duit, nyari ilmu untuk duit, nanti ngajar juga nyari duit, nyari kedudukan, nyari materi, nyari untuk jasad. Ya. Jika enggak, orang itu enggak ada bosannya sama ilmu, enggak ada kurangnya. Kalau memang dan perjalanan kepada Allah itu sampai sempurna rohaninya, enggak berhenti jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai, enggak berhenti. Karena dunia. Ini keterangan ini terhijab oleh sifat rohmaniyah. Jadi hidup enggak dengan rohani, dengan emosinya, dengan akalnya, dengan nafsunya, dengan perutnya, dengan keperluan mata, telinga, mulut, pikiran, perut, kemaluan, udah itu. Semua untuk itu. Yang katanya agama juga untuk itu. Padahal itu dipenuhi oleh Allah, bukan oleh kita dan oleh yang lain. Tapi nggak kelihatan. Maka merasa berbuat baik, merasa punya kebaikan, mengungkit, itu merupakan orang yang terhijab dengan sifat rahmani. Wa dzauqul hissi 'anil haqa'iq ar-ruhaniyah wa na'imil jusmani. Nah ini terhijab dengan nikmat jasmani. Wa dzauqul hissi 'anil haqa'iq ar-ruhaniyah, dan dia hanya merasa rasanya rasa indra, bukan rasa rohani. Tidak punya rasa rohani, dia punya rasa indra. Ya. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang dipikir, apa yang dirabah, dia punya zauq itu. Tetapi dia tidak punya zauq rohani. Ini dari Allah, semua itu Allah. Orang yang menghina kita, yang menyakiti kita, itu pun ujian dari Allah. Kalau itu buruk menurut agama, berarti dia punya keburukan di dalam dirinya. Kalau punya baik, akan keluar baik. Maka berarti itu Allah jelaskan, tuh dia punya buruk, makanya dia berbuat buruk, dan ini berbuat buruknya kepadamu. Kan jelas itu penjelasan Allah. Kalau kita tahu agama, berarti kamu mesti bersabar, karena itu hakikatnya dariku. Ini gak punya zauq itu, gak punya rasa itu. Rasanya gua disakiti, gua dihina, tidak diorangin, tidak di ya, lalu dengki timbul. Nah ini semua nafsu. Apalagi ya, saya pikir orang bukan geng doang kan. Kalau geng nggak kenal gua ya. Nah, kadang-kadang ulama juga nggak kenal gua. Kan sama geng itu. Allah siapa ya?
Nggak ada yang ganda Ustaz, nggak kenal gua. Gua ini pimpinan organisasi ulama yang terbesar di dunia ini. Bahkan sama gangster itu. Ini terhijab oleh nikmat zahir semua. Wa na'imil qalbi, enggak ada naim, nikmat hati enggak ada. Wa zauqil aqli, tidak ada. Kal yahud, seperti pelakunya, pemerannya, orang yang terhijab oleh nikmat zahir adalah Yahudi. Yahudi itu cerdas. Jika untuk kepentingan jasmani, materi, dunia, keburukan, cerdas. Coba Yahudi suruh tobat, langsung goblok. Lihat, ada pimpinan pencuri sangat cerdas. Ketika tobat, suruh mikir aja nggak punya. Karena kebaikan dari rohani, bukan dari jasmani. Baik. Kalau Yahudi itu kan ada waktu milazon. Karena dakwah Yahudi itu, makanya dakwah itu kepada zahir, kepada surga, kepada bidadari, kepada, coba mereka kalau bicara tentang kebaikan, surga, bidadari, istana, Faghadaba alaihim, maka Allah marah kepadanya. Li'anal ghadab yastalzimu tarda wal bu'da wal wuqufa wal bu'da. Karena marah maka menuntut pengusiran, penjauhan. Maka Yahudi jauh dari Allah. Karena marah. Orang kalau marah kan pasti jauhin. Wal wuqufa az-zawahir lati hiyal hujubul zulmaniyah ghayatal bu'di. Dan dia bertumpu kepada zawahir, dan itulah hijab kegelapan. Dan itu adalah penjauhan yang paling jauh. Saya ingin habisin waladhdallin supaya bulan depan masuk ke surat Al-Baqarah. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Jadi ada dua, jalan yang dibenci Allah dan jalan orang yang sesat. Ini yang kita jauhi. Kalau jalan orang yang diberikan nikmat adalah jalan orang yang melihat bahwa semua zahirnya dari Allah dan rohaninya pun dari Allah. Adalah orang yang telah diberikan nikmat rohani dan nikmat jasmani. Maka nikmat jasmaninya tidak menghalangi rohaninya, dan rohaninya tidak menghalangi jasmaninya. Dia sempurna, sehat, jiwa dan raganya. Ya. Nah, kalau yang dibenci, ini zahirnya doang. Ya, zahirnya doang. Adapun yang sesat, alladzina waqafu ma'al bawatin, orang yang bertumpu dengan batin. Allati hiyal hujubun nuraniyah, yaitu hijab cahaya. Jadi hijab ada dua. Ada julmani, ada nurani. Artinya pemberian Allah ada dua. Ya. Ada zulmani, ada nurani. Ada kegelapan, ada cahaya. Ada zahir, ada batin. Ada siang, ada malam. Ada dunia, ada akhirat. Ada enak, ada gak enak. Itu. Wahtujibu bin ni'matir rahimiyah anir rahmaniyah. Dan dia terhijab dengan nikmat rahimiyah dari nikmat rahmaniyah. Nah, orang Nasrani ini, dia merasa dia anak Tuhan, dia orang Tuhan, dia sudah dimaafin, ya, nggak ada masalah, mau dosa mau apa nanti dia ampunin. Ini dia melihat rohimiyahnya saja, ya, dalam pemahaman agama dia seperti mereka. Nah, orang sufi, orang Islam apabila dia ingat Allah dan tidak sholat, itu dhalim. Kalau sholat tidak khusyuk, itu maghdub. Memberi tidak ikhlas, dibenci. Tapi ikhlas tidak memberi, sesat. Sholat tidak khusyuk, dibenci. Khusyuk tidak sholat, sesat. Karena ada bahasa elit. Masih banyak, Pak.
orang bertasawuf tidak sholat. Karena wali yang paling tinggi udah nggak perlu sholat lagi, itu masih banyak. Ini jalan yang sesat. Dia terhijab, ya, zahirnya dengan batinnya. Jadi orang Islam itu yang mempunyai rahmaniyah dan rahimiyah yang sempurna. Baik. Wa ghafalu an zahiriyatil haq, dia lalai dari zahirnya hak. Ya. Allah menyuruh salat, menyuruh ibadah, menyuruh ini makhluk, bukan Tuhan. Ya. Dia lalai. Wa dhallu an sawa'i sabil, dan sesat dari jalan yang lurus. Fahurimu, maka dia tidak mendapatkan syuhudu jamalil mahbubi fil kul. Haram apa? Menyaksikan keindahan Tuhan, keindahan kekasih. Di dalam apa? Di dalam semua. Orang Islam setelah dia mendapatkan akhlak, dia melihat bahwa semua makhluk Allah ini ciptaannya, ya, dan dia menghormatinya, tidak menyakitinya, karena manusia jalan untuk mentauhidkan dan mensucikan Tuhan. Itu agama kita. Sekali lagi, agama kita ini, baik agama itu yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, agama ini tujuannya untuk mensucikan dan mengesahkan Tuhan. Tuhan gak kelihatan, bagaimana interaksinya? Jalannya melalui memuliakan insan, manusia. Sudah, itu jalan. Menyakiti manusia, menyakiti Tuhan, meskipun kafir. Ini kafir, manusia, bukan Islam, manusia. Ini yang bikin Allah 100% halal. Maksudnya 100%. Allah yang bikin, gak ada ikut campur Tuhan lain. Menyakiti dia, menyakiti Allah. Apalagi di dalamnya ada rohaninya, disakiti. Sehingga Nabi keluar dalilnya, man adza mu'minan faqad azani wa man azani faqad azallah. Yang menyakiti satu orang mukmin menyakiti aku, kata Nabi. Menyakiti aku, menyakiti Allah. Menyakiti Allah, maka terlaknat. Kita bertindak kepada orang kafir itu berdasarkan syariat saja, tidak berdasarkan kebencian. Coba kenapa kita ada orang salah dengan kita benci? Itu nafsu yang benci. Kalau rohani sayang. Orang goblok, orang miskin, orang maksiat kan orang yang nggak punya namanya. Kan perlu dikasihani. Kapan kita memandang mulia kepada orang maksiat? Apabila kita tahu bahwa itu ujian dari Allah, Allah akan beri tobat. Dan siapapun akan dapat maksiat itu. Karena maksiat adalah ibtilah, ujian dari Allah. Makanya Allah bilang begini, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang banyak bertobat. Banyak bertobat, banyak apa? Allah ciptakan dosa itu untuk tobat. Kapan tobatnya? Allah yang menakdirkan kapan. Lalu kita biarin. Loh, kok biarin? Allah akan memuliakan orang dengan apa? Dengan orang yang mengajak kepadanya, yang beri petunjuk kepadanya. Ya. Pak, tidak semua orang punya ilmu, mau ngebilangin orang, mau nasihatin orang. Karena itu Allah yang ngasih hidayah. Tidak sedikit orang kebiarin. Saudaranya, istrinya, anaknya, tetangganya dibiarin maksiat. Nggak bisa kita bergerak kecuali Allah kasih hidayah. Dia mendakwahi kepada orang. Allah yang memberi hidayah, Allah, bukan kita. Oke, kita tahu ilmunya.
Ya, ini nih, kita tahu. Wah, kata Al-Quran ini gak bener. Hei, lu gak bener lu. Dia merasa, wah ini gua ibadah nih, kasih tahu. Bukan. Ini namanya dikatakan ibadah dengan nafsu. Makanya begitu kita ngasih tahu, nasihatin, orang itu nggak terima, marah kita. Lah, kok marah? Lah kan yang beri hidayah Allah, kapan tobatnya, kapan? Kalau kan kita diberi pahala setiap kita berdakwah kan, kudunya mah biarin dia jangan tobat-tobat supaya pahala kita banyak. Nah maka nggak berhenti kita berbuat baik, mengajak baik. Ya. Saya teringat dengan kata-kata Kinawi dulu. Apa kata Kinawi? Pikirin diri lu sendiri, jangan pikirin bini lu, anak lu, ngapain? Bikin susah aja. Dalam hati tahu saya, lalu dikawinin, dibikin anak pakai kagak dipikirin. Artinya semua orang dengan ketentuan Allah. Adapun kita melakukan kebaikan untuk anak istri itu ibadah kita, bukan lagi bikin dia supaya bagaimana. Jika kita ikhlas, berhasil, sudah. Jika enggak, malah petaka, malah ngaku baik, ngaku beruntung, ngaku berjasa, ngaku bubar, semua enggak berhasil. Karena hanya Allah yang bisa melakukannya. Jika dia dipilih oleh Allah untuk membawa hidayah, membawa kebaikan, Allah nanti yang akan merubah hatinya. Ngapain kita pikirin? Wong kita aja dikasih beban amanah oleh Allah untuk dakwah, itu aja beban berat. Ngapain dipikirin kapan tobat? Ya bodoh amat. Artinya agama menekankan kepada rahimiyah, keikhlasan, kejujuran, kesabaran, keridhaan. Udah, itu pertolongan Allah bagi kita. Kita dikasih musibah oleh Allah, bukan ditolongnya bukan dikirim Superman, ditarik angkat dari musibah, bukan, dikasih sabar oleh Allah. Musibah kalah dengan kita. Jadi akhlak itu pertolongan Tuhan. Orang yang tidak ditolong oleh Allah hancur. Agama ini pertolongan Allah. Intinya itu akhlak. Makanya dikatakan ngaji-ngaji itu akhlak tingkah. Itu pemahaman orang sufi tadi. Cepat-cepat ini. Wa anwaru alamil kudus wa da'watil muhammadiyyin al-muwahhidina ilal qulub. Cahaya alam kudus, dakwah Muhammadiyah ya, yang mengesahkan Allah kepada semuanya. Wal jam'u baina mahabbati jamali dzat wa husni sifat. Nah, akhirnya dihimpun. Kita ini makhluk yang paling cantik jasadnya, kita ini. Kalau rohaninya cantik, maka sifat kita berarti cantik. Maka dia mempunyai jamak, mempunyai gabungan. Kalau jasad udah cantik, jasad begini, artinya manusia ini diciptakan, bahan ciptaannya dari semua alam semesta. Kita ini ringkasan alam semesta, mikrokosmos. Cantik udah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menjadikan manusia ini secantik-cantik. Udah, tinggal kita disuruh percantik rohani. Jangan kayak Yahudi dan Nasrani. Yahudi mempercantik zahir, Nasrani mempercantik rohani. Ya. Apabila dua-duanya antara cinta jamalul zat dan kebaikan sifat, maka inilah orang yang mendapat, orang yang berada di jalan yang lurus, yang berada dalam hidayah, seperti Nabi, para wali, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ittaqullaha wa aminu wasari'u kama warada fil Quran wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Segeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga. Ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Takwa kepada Allah, imanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflayn min rahmati. Allah akan memberikan 2 timbangan rahmat. Rahmat jasad, rahmat rohani. Rahman dan Rahim. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Engkau dijadikan cahaya yang engkau berjalan di dunia ini dengan cahaya.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan kamu jangan menserikati Allah. Tidak ada yang kita sertai. Kita ibadah bukan kita yang beribadah, bukan kita yang menyembah, tetapi Allah memberikan hidayah sehingga kita bisa ibadah. Kita berbuat baik bukan sedang menguntungkan orang, membahagiakan orang, tapi kita mensucikan Allah, mentauhidkan Allah melalui orang itu. Dan kita dihormati oleh Allah untuk boleh menghormati Tuhan dengan melakukan kebaikan kepada orang. Dan itu kebahagiaan kita. Bukan mikir orang. Bukan gua kurang apa gimana baik sama lu, gua kurang apa gimana lah. Itu Yahudi. Itu dibenci. Artinya itu sesat. Itu hanya menjadi orang yang tidak sempurna dan tidak bahagia. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada siksanya. Apa siksa? Itu. Kalau kita mendapat rahmat semuanya, nggak ada siksa. Tapi kalau kita tidak mendapatkan rahmat, siksa. Baik hanya rahmat zahir, hanya rahmat batin, siksa. Contoh begini, kita sering mendengar musibah kalau menimpa kepada orang mukmin, orang Islam apa namanya? Ujian. Kalau kepada orang kafir apa katanya? Siksa. Kita kan ceramahnya begitu. Musibah kepada kita itu adalah ujian. Musibah yang kepada orang kafir itu namanya siksa. Coba tanya kepada diri kita. Kalau kita dikasih musibah, rasa tersiksa enggak? Kalau tersiksa berarti kita masih kafir kepada Allah. Nah kalau ujian berarti dia memang ya, kayak anak ujian, sakit, takut, ya, panas dingin. Saya kalau ujian saya panas dingin. Saya di Mesir kalau ujian langsung panas dingin, sakit. Ya. Bila saya tahu asal ini bukan sakit, ini kan ujian. Tapi kan ujian itu diharapkan setelah itu naik tingkat. Ya. Dosa ujian, musibah ujian. Jadi enggak ada istilahnya sakit. Mau gila. Nyanyi terus. Sakitnya tuh di sini gitu. Ya. Itu kehidupan zahir. Baik. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Maka doanya juga mereka berkata begini, ya Tuhan sempurnakanlah cahaya kami, cahaya zahir dan cahaya batin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang kalau sudah mengatakan Allah semuanya, dia akan lurus. Ini dari Allah, dari Allah semua, Allah semua, Allah. Enggak ada nengok kemana, enggak ada yang datang dari mana, semua dari Allah. Mau dengki, mau iri, mau siapa yang berbuat? Orang berbuat buruk itu karena jiwanya buruk. Udah. Bukan dia menyakiti kita. Bukan. Kenapa kita sakit? Karena jiwa kita sakit. Kalau tidak sakit, kita sakit. Wong itu ujian, bukan siksaan. Ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Orang yang begitu balasannya surga di sisi Allah. Lahum ajruhum wa nuruhum. Mendapat pahala dan cahaya. Pahala untuk jasadnya, cahaya untuk rohaninya. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kalau sudah seperti ini, kemanapun dia melihat, semuanya dia lihat Allah. Allah, Allah, Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang yang mendapatkan kebaikan plus. Seperti pergi haji, kalau haji plus itu lain dengan haji biasa. Ya. Haji doang gak ada plusnya, tapi kalau yang dapat plus, haji dan plus. Ya. Artinya husna adalah pahala untuk semua nih. Apa yang kita gerakkan tubuh kita di dunia ini kan kita bergerak untuk menerima perintah Allah, baik perintah agama atau perintah hidup. Ini dikasih pahala. Orang kata
kalau setiap pergelangan ini pahala, ada sodakohnya, senyum sodakoh, tetapi ya ada plus rohani jiwa. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.